Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog iNews Jabar. Masih bersama saya Nurul Aprilia dan juga Pak Christian Julianto Budiman selaku anggota DPRD Kota Bandung, Komisi D. Terima kasih Pak masih bersama kami. Luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kris sendiri terkait pembahasan Pansus 4 ya, ini terkait pembentukan BPBD Kota Bandung dan rencananya ingin segera selesai di akhir tahun ini, dan sehingga juga nanti harapannya di tahun 2025 BPBD sudah resmi dibentuk dan Kota Bandung tentunya punya badan resmi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, Pak. Namun sebetulnya tantangan apa sih Pak yang dirasakan oleh Pak Kris sendiri terkait pembentukan BPBD di Kota Bandung ini? Karena kan mengingat bahwa Kota Bandung ini adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memang besar dan krusial begitu Pak. Seperti apa pandangan Pak Kris? Ya, tentunya dalam pembentukan BPBD ini tantangan yang pertama adalah landasan hukum ya. Landasan hukumnya yang kita punya di Kota Bandung itu tentang struktur organisasi perangkat daerah itu dulu awalnya di tahun 2016, lalu di perubahannya di tahun 2021 Perda nomor 3 2021 belum mengatur BPBD itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi tantangan belum ada landasan hukumnya, dibuatlah sekarang pansus yang membahas perubahan lagi Perda nomor 3 tahun 2021 itu. Sehingga nanti akan ada perda baru yang menjadi payung hukum lah begitu kira-kira atas dibuatnya BPBD yang ada di Kota Bandung. Yang pertama itu tantangannya landasan hukum. Yang kedua tantangannya tentu saja anggaran. Walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya anggarannya sudah ada di BPB, di Diskar PB. Hanya balik lagi keterbatasan menjadi soal kedua begitu daripada ketersediaan. Selain tersedia mah ya tersedia. Hanya memang masih terbatas. Ya kita harapkan dengan adanya BPBD ini sendiri anggarannya nanti gitu di kemudian hari bisa memiliki anggaran yang layak lah. Sehingga BPBD bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dia bisa memberikan sosialisasi, dia bisa mengedukasi masyarakat. Yang paling penting ya tadi soal mitigasi bencana itu sendiri. Bagaimana masyarakat harus melakukan apa ketika terjadi bencana apa gitu. Itu yang menjadi tantangan ya. Betul. Jadi dua tantangan besar lah ya bisa disimpulkan. Yang pertama adalah landasan hukumnya begitu, dan kemudian juga anggaran dan anggaran biaya. Betul sekali. Kalau dibilang ada ya memang ada begitu ya Pak ya, anggaran, namun juga keterbatasan itu yang menjadi tantangan. Bagaimana mungkin Pak Kris beserta rekan anggota DPRD Kota Bandung lainnya untuk membuat sebuah problem solving dari tantangan yang dihadapi ini. Tadi sudah disampaikan untuk perdanya, mohon izin Pak, perda yang di Pansus 4 ini sebetulnya sudah terbentuk atau belum terkait BPBD ini? Baik, untuk Pansus itu tugasnya adalah membuat raperda aja. Jadi saat ini yang sudah ada adalah naskah akademik, kajian perubahannya ini dilakukan bukan oleh DPRD, tetapi perda yang lama dikaji ulang oleh akademisi. Dalam hal ini kalau tidak salah yang terlibat dari Universitas Pasundan, memberikan kajian, memberikan masukan bahwa perda nomor 3 tahun 2021 ini sudah bisa dirubah. Karena ada beberapa faktor yang melandasi, ini bisa berubah. Karena itu DPRD membentuk panitia khusus membahas apakah kajian tersebut memang layak untuk dijadikan perda atau tidak. Kita melakukan serangkaian rapat dengan akademisinya, dengan dinas terkait, dengan pemerintah Kota Bandung. Dan apabila nanti hasilnya adalah, betul kajiannya betul, ini sudah layak untuk dirubah, sehingga salah satu yang dirubah adalah BPBD itu bisa berdiri sendiri, terpisah dari Diskar, maka akan disahkan menjadi peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu yang akan menjadi landasan hukum atas berdirinya BPBD. Jadi kira-kira tahapannya seperti itu gitu. Jadi ini melibatkan beberapa sektor, instansi begitu ya, dari akademisi juga bagaimana mengkaji ulang perda sebelumnya yang perda nomor 3 berarti ya? Betul. Yang sebelumnya apakah bisa disepakati, berarti tugas dari Pansus ini merencanakan raperda atau rancangan peraturan daerah ini. Ya, membahas raperda sehingga rancangannya
nanti matang dan menjadi peraturan daerah yang disahkan. Siap. Berarti memang itu harapan kami begitu ya sebagai warga Kota Bandung, semoga segera terrealisasi juga dari BPBD ini. Luar biasa Pak Kris. Namun sebetulnya dari Pak Kris sendiri selaku anggota Komisi D begitu ya, DPRD Kota Bandung, apakah ada concern dari Pak Kris juga selain berfokus pada di BPBD ini, fokus pembentukan BPBD, apakah ada concern lain yang menarik begitu? Ya kalau secara pribadi kita melihat salah satu masalah yang harus diselesaikan Kota Bandung adalah tingginya angka stunting. Oke, betul. Sebagai kota besar dan ibu kota provinsi apalagi gitu, angka stunting di Kota Bandung ini kan termasuk cukup tinggi. Jadi kita pikir bagaimana peran pemerintah, dan tentunya nggak bisa pemerintah sendiri ya, pemerintah harus menggandeng berbagai instansi, menggandeng swasta juga kalau perlu, sehingga bisa mengentaskan masalah stunting yang ada di Kota Bandung. Saya pikir program pemerintah pusat, adanya makanan bergizi, itu bisa menjadi salah satu jawaban. Tapi tentu bukan hanya itu, karena kalau kita bicara stunting kan kita bicara 1000 hari pertama begitu. Bagaimana harus ada solusi yang lebih konkret, yang saat ini sebenarnya sudah dikerjakan juga oleh Pemkot dengan berbagai program di Posyandu dan lain-lain, tetapi saya pikir ini harus didorong lebih masif lagi, sehingga generasi anak-anak di Kota Bandung ini menjadi anak-anak yang memiliki gizi yang cukup, dan mereka bisa menjadi generasi yang cerdas dan juga memiliki masa depan yang cerah. Mungkin itu sih salah satu concernnya. Salah satu concernnya di stunting, karena memang di Kota Bandung ini tadi juga sudah disebutkan lumayan tinggi Pak ya. Betul. Jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain begitu. Apakah ada gagasan atau program gitu yang diinisiasikan oleh terakhir dari pemerintah Kota Bandung ada program yang namanya Dahsyat begitu ya, mengaktifasi Posyandu untuk memberikan makanan tambahan terhadap batita begitu ya yang ada di Kota Bandung ya. Namun saya pikir selain pemberian sekali melalui Posyandu, bagaimana memberikan edukasi terhadap ibu-ibu muda juga menjadi penting. Bagaimana sebenarnya kecukupan gizi itu sebenarnya tidak selalu mahal. Satu butir telur itu memiliki protein yang cukup tinggi dengan harga misalnya Rp2.000, daripada anak dikasih jajanan yang terbuat dari tepung tapioka begitu. Lebih baik diberikan makanan yang diolah dengan protein yang sebenarnya tidak semuanya harganya mahal begitu. Bagaimana memberikan edukasi itu sehingga kecukupan gizi dari anak-anak ini terpenuhi, itu yang menjadi tantangan. Betul. Oke, luar biasa. Berarti yang justru harus difokuskan di sininya itu adalah orang tuanya begitu ya? Edukasi, bagaimana bisa memberikan edukasi terkait stunting ini kepada ibu-ibu yang tentunya memiliki batita, begitu ya. Betul. Pak ya? Luar biasa. Jadi memang karena Komisi D ini Pak, jika saya ulik kembali, ini fokusnya ada di beberapa ya, ada pendidikan, kemudian juga di HIV juga ya? Betul. Dan lebih kepada berarti fokusnya ke kesejahteraan rakyatnya gitu. Luar biasa. Kang Kris ini, Pak Christian Julianto ini memang anggota yang sangat memberikan perhatian berat begitu ya bagi masyarakat, khususnya di Kota Bandung, memiliki concern di bidang stunting. Tidak hanya itu, juga beliau ini fokus juga untuk bersama-sama membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung. Pak Kris, terima kasih. Lalu apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah di Kota Bandung, atau closing statement dari Pak Kris sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada episode kali ini? Silahkan. Baik, tentunya namanya bencana kita tidak bisa prediksi, dan juga kita tidak bisa menduga-duga ya, dan kita sebenarnya tidak berharap bencana itu terjadi. Namun kita harus menjadi masyarakat yang siap siaga terhadap bencana, masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Kita harus mulai concern juga gitu, mulai peduli apabila terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan. Apabila terjadi gempa, kemana kita harus pergi, di mana tempat berlindung yang paling aman apabila terjadi gempa. Apabila terjadi banjir, apa yang harus dilakukan. Jangan panik, tetapi langkah apa yang harus diambil sebagai masyarakat, itu yang harus mulai kita pikirkan, itu yang harus mulai kita sadari begitu, sehingga apabila sewaktu-waktu bencana terjadi, masyarakat kita sudah nggak kaget, nggak panik, tetapi udah tahu mitigasi apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus diambil.
Mungkin itu sih dari saya. Oke, luar biasa Pak Christian Julianto Budiman, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih, tentunya harapan kami juga Pak terkait pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, karena kita melihat bahwa urgensinya di sini sangat penting begitu ya, melihat bahwa Kota Bandung ini adalah salah satu kota yang memiliki potensi bencana yang cukup besar, diantaranya ada banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya, dan diharapkan terkait perencanaan pembentukan BPBD ini bisa segera terrealisasi. Kami ucapkan terima kasih juga Pak Kris sudah berkenan membersamai kami dalam episode kali ini. Pemirsa Wargi Jabar, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda semua dalam Dialog Anyus Jabar. Tentunya jangan lupa tetap saksikan Dialog Anyus Jabar di episode berikutnya. Saya Nurul Aprilia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.